Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera Bapak Ibu semuanya, selaku mahasiswa, mahasiswi Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Yaitu pada perkuliahan hari ini, pertemuan yang kedua ya, yaitu tentang praktek peradilan, bagaimana terkait teknik dalam membuat surat kuasa, gugatan, jawaban, replik, dan duplik dalam perkara perdata ya. Jadi tekniknya seperti apa, yaitu dalam membuat surat kuasa tersebut ya. Ini penting ya, yaitu untuk diketahui bahwa surat kuasa itu adalah pemberian kuasa, suatu persetujuan yang berisikan tentang pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya secara tertulis ya tentunya. Kemudian selain itu pemberian kuasa dapat melakukan secara khusus mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih secara umum yang meliputi segala kepentingan dari si pemberi kuasa. Berdasarkan ketentuan di atas, maka pemberian kuasa dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan, serta dapat dilakukan secara khusus atau umum. Tapi dalam prakteknya, kuasa lebih sering diberikan secara tertulis dalam bentuk surat kuasa. Kemudian, di dalam SEMA atau Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 1994, untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap surat kuasa khusus yang diajukan oleh para pihak yang berperkara kepada badan-badan peradilan, maka dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut. Surat kuasa harus bersifat khusus ya. Dan menurut undang-undang harus mencantumkan dan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu. Misalnya, dalam perkara perdata harus dengan jelas bahwa ini gugatan memprestasi kepada siapa, terus objeknya apa, nah ini harus jelas ya. Kemudian dalam perkara pidana harus jelas menyebutkan pasal-pasal kuapnya yang didakwakan kepada terdakwa yang ditunjuk dengan lengkap. Ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung ya. Kemudian apabila dalam surat kuasa khusus tersebut telah disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan dalam tingkat banding kasih, maka surat kuasa tersebut tetap sah dan berlaku. Ini menjadi penting ya, karena kita khususnya ya Bapak Ibu semuanya selaku mahasiswa Fakultas Hukum Veteran Jakarta yang nanti akan menjadi seorang legal atau menjadi seorang mengambil profesi seorang advokat ya, kita harus berpedoman pada SEMA Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 1994 ini. Yaitu surat kuasa itu harus jelas ya antara di atas dan di bawahnya. Itu khususnya buat apa? Tidak boleh surat kuasa tersebut umum. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi harus lebih jelas, lebih terperinci dan ada batasannya terkait tindakannya. Jadi tindakannya buat apa? Meskipun surat kuasa itu selain untuk surat kuasa yang biasanya digunakan oleh seorang profesi advokat, ya, seorang profesi jasa hukum, ada juga surat kuasa prinsipal bagi prinsipal. Ya, ini macam-macam ya bentuknya. Biasanya kalau surat kuasa terkait surat kuasa izin dintel ya, maksudnya surat kuasa yang bagi keluarga, mewakili keluarga itu biasanya draftnya udah ada disediakan di pengadilan. Terus melatar belakangnya adalah praktek peradilan, bagaimana teknik untuk menyusun surat kuasa ya, yang bagus ya. Ini menurut saya standar surat kuasa bagi profesi seorang advokat, yaitu di atas itu harus jelas judulnya. Di dalam surat kuasa harus ada judul. Kemudian diberi nomor surat kuasanya. Nomor surat kuasa contohnya 02-4-001-2023 atau 2024 ya. Kemudian ada identitas pemberi kuasanya. Nah, ini biar untuk memudahkannya, yaitu identitas pemberi kuasanya terlebih dahulu ini siapa. Kalau identitasnya adalah perorangan, disebutkan nama lengkapnya. Kemudian tempat tanggal lahir. Kemudian NIK-nya. Nah, ini penting ya. Apabila itu adalah pemberi kuasanya perorangan ya. Sedangkan bagaimana apa pemberi kuasanya adalah badan hukum atau PT? Maka dilihat anggaran dasarnya terlebih dahulu, akte pendiriannya, kemudian sampai juga akte perubahannya. Selanjutnya, kemudian ke Ditjen Hanggunya bagaimana? Ini contohnya ya, PT Purwabara Sentosa berdasarkan akte pendirian perusahaan nomor 5, tertanggal 26 Februari 2007. Dibuat di hadapan notaris siapa? Kemudian, akte perubahan nomor berapa? Mendapatkan pengesahan sebagaimana disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan surat keputusan AHU nomor berapa? Ya, diwakili, hal tersebut ada direksinya yang berwenang ya, itu oleh siapa ya. Kemudian memberikan bertindak selaku pemberi kuasa. Nah, kemudian selanjutnya adalah identitas penerima kuasanya.
Setelah pemberi kuasa dicantumkan ya di atasnya, yaitu di bawahnya adalah penerima kuasanya dengan memperhatikan yang pertama adalah domisili penerima kuasa. Kenapa? Karena domisili penerima kuasa ini penting apabila kita diberi kuasa ya. Nanti surat dari pengadilan atau surat dari lawan atau balasan somasi dalam itu menunjuk di mana domisili surat tersebut dikirimkannya. Nah, itu penting ya. Biasanya itu langsung dicantumkan di mana domisili tersebut ditujukan. Kemudian identitas penerima kuasa. Ini harus lengkap juga ya. Contohnya apabila kita seorang praktisi hukum atau seorang lawyer, tentunya penting dalam surat kuasa tersebut nama lengkap sesuaikan dengan berita acara sumpahnya. Kemudian disesuaikan juga tentang kartu advokatnya. Nah, ini agar dengan tujuannya agar nanti hakim yang memeriksa perkara itu dia tidak curiga. Kemudian apabila ditujukan ke lawan, si lawan juga nanti biar tidak keberatan atau melakukan penolakan terhadap surat kuasa kita. Kemudian ada pemberian sifat dari kuasa tersebut ya. Bagian ini yaitu merupakan bagian yang penting dan tidak boleh terlupakan. Mengingat pentingnya hal-hal yang dikuasakan kepada seorang. Jadi setelah di atas surat kuasa, contohnya atau judulnya, kemudian ada nomor, setelah nomor kemudian ada entitas memberi kuasa, kemudian ada entitas menerima kuasa, kemudian ada sifatnya yang bersifat yaitu khusus, yaitu seperti apa? Contohnya, bertindak bersama-sama maupun sendiri untuk atas nama dan mewakili kepentingan pemberi kuasa selaku tergugat dalam perkara nomor berapa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, ini khususnya seperti apa? Ini apabila khususnya selaku tergugat, itu tergugat nomor perkara berapa. Apabila selaku penggugat, dia harus dijelaskan untuk menggugat siapa, objeknya apa, kemudian di pengadilan mana. Nah, ini penting. Nah, selanjutnya, perbuatan yang dikuasakan. Nah, dari nanti di bawahnya yaitu sifat kuasa seperti apa, terus kemudian tindakan yang dilakukan seperti apa. Perbuatan tersebut sedapat mungkin dituliskan secara rinci ya dan detail mengenai setiap tindakan yang akan dijalani oleh penerima kuasa. Selain itu, cantumkan spesifikasi perbuatan tersebut sebisa mungkin dibuat secara rinci untuk mencegah penerima kuasa melakukan perbuatan yang melampaui batas yang dikuasakannya. Contohnya, menghadiri dan mewakili persidangan, membuat dan mengajukan jawaban gugatan, berikut duplik, menghadirkan saksi-saksi, mengajukan bukti-bukti, kesimpulan termasuk pula menghadiri dan memberi keputusan dalam mediasi, dan menerima atau menyerahkan suatu permintaan atau permohonan dalam persidangan. Biasanya dalam persidangan, apabila si pemberi kuasa ini bertindak ingin mencabut kuasanya, kemudian di dalam surat kuasa tersebut tidak ada kata-kata untuk mencabut. Ini biasanya seorang lawyer atau seorang praktisi apabila sudah persidangan dia meminta dulu surat kuasa yaitu khusus untuk pencabutan perkara tersebut. Nah, ini apabila di dalam surat kuasa tidak dituliskan secara jelas, dia akan kesulitan untuk mencabut surat kuasa perkara tersebut. Jadi ini penting untuk ditulis secara rinci. Kemudian ditulis secara lengkap. Kelengkapan tersebutlah akan memberikan batasan kepada si penerima kuasa. Apabila si penerima kuasa ini menerima uang atau menerima apa atau menerima pembayaran atau memutuskan dalam mediasi, dia tidak bisa bertindak kecuali yang menentukan adalah pemberi kuasa tersendiri. Maka dari itu, itulah penting untuk tulis secara jelas, secara rinci terkait apa aja yang dikuasakan kepada pemberi kuasa. Selanjutnya ada klausul hak substitusi dan hak retensi. Ini apa? Ini penting ya. Karena apabila kita diberikan kuasa oleh klien dan kita ingin tidak bisa hadir dalam persidangan, nah kita bisa memberikan kuasa kepada rekan kita, ya. Contohnya hak substitusi untuk menghadiri persidangan. Ini sering terjadi ditemukan dalam surat-surat kuasa ya di profesi lawyer, yaitu surat kuasa yang pertama dikuasakan kepada managing partnernya atau bosnya, kemudian surat kuasa substitusinya diberikan kepada anggotanya, itu associate-nya. Kemudian selain hak substitusi, ada juga yang dicantumkan dengan hak retensinya. Kemudian ada yang enggak, ya. Tapi hak substitusi ini standar seorang lawyer, standar surat kuasa dalam lawyer. Nah, ini perlu. Hak retensi ya, hak retensi itu apa? Hak retensi diartikan sebagai hak penerima kuasa untuk menahan segala kepunyaan si pemberi kuasa yang berada di tangannya. Sekian lama hingga keberdayaan dibayar lunas segala apa yang dapat dituntut sebagai akibat pemberi kuasa sebagaimana diatur dalam pasal 18-12 KUH Perdata. Itu selanjutnya ya, itu setelah
klausul ya, ada klausul satu sisi, kemudian ada penutupnya. Kalimat penutup biasanya berisi pesan terakhir sebuah pelaksanaan kuasa atau waktu pembuatannya. Contoh, demikian surat kuasa ini diberikan untuk dikerjakan dengan baik, atau demikian surat kuasa ini dibuat pada hari, tanggal, sebenarnya di mana, bermateri cukup dan dapat digunakan sebagaimana semestinya. Kemudian pembubuhan materi. Nah, ini materai ya. Ini penting ya. Disyaratkan fungsi materi dalam dokumen-dokumen yang wajib bermaterai. Biaya materai dikenakan atas dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan suatu kejadian bersifat perdata, termasuk di dalam surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat-surat lainnya jenis beserta rangkapnya. Oleh karena itu, di dalam surat kuasa, bukan materai di atas nama pemberi kuasa sebagaimana tercantum dalam bagian tanda tangan. Nah, ini kalau materai dalam persidangan peradilan di Agama Depok, di dalam materainya itu ada tanggal. Ini pasti di Pengadilan Negeri Depok nih, khususnya hakim ya, saya lupa hakim namanya siapa, dia selalu minta dituliskan tanggalnya di situ. Nah, ini padahal apabila saya berpraktek di lembaga-lembaga peradilan lain, ya ini tidak. Ya ini biasa unik lah. Biasanya ada hakim juga yang ingin ngerjain lawyernya atau ngerjain profesi-profesi hukum. Kemudian selanjutnya setelah ada pembuahan materi, ada pembuahan tanda tangan. Nah, ini yang paling penting. Setelah kedua pihak menyepakati isi dalam surat kuasa, keduanya membuka tanda tangan di kolom tanda tangan yang telah disiapkan di bagian terakhir surat kuasa. Dengan telah ditandangani surat kuasa, berarti kedua pihak telah menyetujui seluruh isi yang terkandung dalam surat kuasa tersebut. Dalam pembuahan tanda tangan, ya ini dari pengalaman saya ya, apabila kita diberi kuasa oleh perorangan, lebih baik namanya itu tidak usah diketik, akan tapi dia menulis tangan. Karena apa? Apabila tersebut yang memberi kuasa itu perorangan, kadang juga ada klien nakal bahwa dia tidak mengakui bahwa hal tersebut adalah tanda tangannya, gitu. Tetapi apabila kita udah membubuhkan tulisan tangan atas nama yang memberikan kuasa tersebut, nah dia tidak akan bisa mengelak bahwa itu bukanlah tanda tangan dan itu bukanlah tulisannya atau namanya yang telah ditulis sama pemberi kuasa. Nah ini, jadi kita harus pintar mana pemberi kuasa yang badan hukum ya, bagaimana harusnya rapi, apa juga kita harus tahu nih suatu saat bahwa si klien ini dia tidak atau pura-pura tidak memberikan kuasa kepada kita, sehingga praktek kita untuk menjalankan kuasa tersebut ya kita bisa terganggu. Selanjutnya bagaimana dengan surat kuasa asing? Ya, sesuai surat kuasa asing ya, apabila kita melihat dari laporan lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Luar Negeri oleh pemerintah daerah, yaitu angka 79 huruf B menyebutkan dalam hal legalisasi dokumen diperlukan prosedur yang dilakukan oleh sebagai berikut. Untuk dokumen yang diterbitkan di luar negeri dan akan digunakan di Indonesia, legalisasi dilakukan oleh otoritas asing yang berwenang di mana dokumen diterbitkan. Perwakilan Republik Indonesia di negara di mana dokumen diterbitkan atau perwakilan Republik Indonesia yang mengerangkap akreditasi serta jika diperlukan Kementerian Luar Negeri. Jadi penting, tidak menutup kemungkinan kita mendapatkan kuasa dari investor asing atau dari pihak warga negara asing atau juga badan hukum asing. Nah, apabila kita sebagai seorang praktisi atau sebagai seorang lawyer ya, kita beracara di pengadilan karena mungkin lawyer asing itu memiliki keterbatasan untuk bersidang atau memiliki keterbatasan terkait bahasa untuk dapat bersidang di Indonesia, dan juga bahwa advokat asing itu tidak diperbolehkan ya, sesuai undang-undang tidak diperbolehkan untuk beracara di Indonesia. Maka hal tersebut kemungkinan besar seorang praktisi lawyer itu banyak ya untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan atau diberikan kuasa-kuasa oleh warga negara dari luar negeri atau badan hukum luar negeri. Maka itu setelah apabila kita mendapatkan kuasa ya, itu wajib untuk dilegalisasi di Kedubes ya, di Kedubes. Ini untuk surat kuasa. Dari pengalaman saya juga nih ya, biasanya pemberian surat kuasa ini apabila kita mendapatkan kuasa dan surat kuasa tersebut itu dari lawan, itu dari pihak asing, nah contohnya dari perusahaan asing ya, dan diberikan kuasa kepada lawan kita, yaitu lawyer yang ada di Indonesia, biasanya negaranya negara mana, itu perlu diperhatikan. Apabila dia
ditandatangani di negara Washington, nah pasti ini tanda tangannya surat kuasa ini di Washington. Ya. Kemudian apabila itu ditandatangannya di Indonesia, kita harus jeli nih, apakah benar itu ditandatangan di Indonesia? Nah, kita harus bisa ngecek di imigrasi bahwa apakah benar nama-nama ini itu masuk ke Indonesia. Ya. Kemungkinan besar juga kita bisa dapat mengetahui sejauh mungkin bahwa surat kuasa tersebut diberikan tidak dengan sebenarnya. Kadang kita bisa menemukan juga ya. Selanjutnya ya, setelah kita membahas surat kuasa, itu teknik-teknik penyesuaian seperti apa ya. Kalau standar sesuai dengan profesi advokat itu ya seperti yang saya sampaikan tadi. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang penting ya, sebagai seorang praktisi hukum ya, apabila kita setelah menjadi seorang lawyer, kemudian dapatkan klien dari pihak pemberi kuasa, kita dapat memperjuangkan hukum, kita dapat melakukan gugatan membela kepentingan klien, yaitu apa itu ya, persoalan yang dihadapi seseorang yang diajukan ke pengadilan gugatan perdata dalam bentuk tuntutan hak, itu biasanya ada dua ya, yang satu permohonan, yang satu gugatan. Kemudian permohonan apa? Permohonan asuh anak, ya. Ada permohonan talak, ya kan? Kalau permohonan pihak perempuan yang permohonan cerai, permohonan waris, ya, permohonan hibah, permohonan pembagian harta, ya, ini banyak. Kemudian kalau gugatan, ada gugatan non-prestasi, ada gugatan perbuatan melawan hukum. Nah. Selanjutnya, bentuk gugatan adalah surat. Oleh karenanya harus memenuhi syarat sebagai surat tersebut, seperti tempat, tanggal gugatan dibuat, kepada siapa, kemana gugatan ditujukan, yaitu isi gugatan, isinya seperti apa ya, atau disebut dengan posita, kemudian apa petitumnya. Nah. Identitas para pihak dalam perkara perdata biasanya terdiri dari dua pihak, yaitu ada pihak penggugat dan pihak tergugat. Para pihak dapat beracara langsung di depan pengadilan atau dapat mewakili kepada kuasanya. Para pihak dibedakan atas pihak material dan pihak formil. Pihak material ada pihak yang berkepentingan secara langsung, yaitu penggugat dan tergugat. Sedangkan pihak formil yaitu pihak yang secara formil tampil dan beracara di pengadilan, yaitu penggugat, tergugat, dan kuasa hukum. Identitas para pihak tidak lain adalah jati diri atau ciri-ciri masing pihak, baik penggugat maupun tergugat, terutama dalam nama, alamat, tempat tinggal, dan tempat kedudukan. Samping itu menambah kelengkapan dan kejelasan, biasanya perlu mencantumkan pula umur, pekerjaan, status perkawinan untuk perkara-perkara tertentu. Perlu dicantumkan agama seperti dalam perkara perceraian. Jadi dalam membuat gugatan, kita harus mengetahui ini gugatan apa. Apabila kita gugatan cerai, ini harus menyebutkan bahwa si tergugat tersebut adalah beragama Islam dan si penggugat adalah beragama Islam. Karena apa? Apabila kita tidak mencantumkan bahwa si tergugat itu beragama apa dan begitu beragama, ini biasanya si pihak lawan dapat menolaknya, ya kan? Karena tidak jelas terkait subjek hukumnya, apakah itu beragama Islam atau beragama non-Muslim. Kemudian pengadilan tersebut pernah mengadili, apakah tidak. Nah, ini penting ya. Di dalam menyusun surat buat gugatan itu harus jelas dulu ya. Nah, nanti ada ketentuan-ketentuannya bagaimana untuk menghindari gugatan-gugatan tersebut terhadap eksepsi dari lawan. Nah, nanti akan saya jelaskan di slide terakhir ya. Kemudian bagaimana dengan positanya, yaitu dalil-dalil dari penggugat yang menjadi dasar-dasar atau alasan gugatan penggugat. Posita ini memuat hal pokok dalam uraiannya, yaitu dasar-dasar alasan yang menguraikan dengan fakta-fakta, peristiwa atau kejadian yang disebutkan duduk masalahnya. Kemudian ada dasar-dasar atau alasan menguraikan mengenai hukumnya, yaitu hubungan hukum. Jadi kronologisnya apa, terus hukumnya apa yang dilanggar ya. Itu jadi penting ya. Kemudian setelah posita, petitum. Nah, ini petitum apa permintaannya? Nah, dari posita dijelaskan kemudian permintaannya apa. Dengan putusan pengadilan, petitum ini mendapat jawaban dalam amar atau diktum putusan pengadilan. Petitum gugatan haruslah dirumuskan dengan jelas atau cermat, karena berdampak luas baik dalam proses persidangan maupun nanti setelah putusan dimohonkan eksekusi. Perumusan petitum harus mempunyai keterkaitan yang jelas dengan perumusan posita. Setiap tuntutan dalam petitum haruslah dapat dicarikan dasarnya dalam posita. Kata lain, tidak ada bagian dari tuntutan dalam petitum yang tidak ada uraiannya dalam posita. Tuntutan atau petitum dibagi menjadi tuntutan primer dan tuntutan subsidiar. Tuntutan subsidiar yaitu menyatakan hubungan penggugat dan tergugat tidak dalam hubungan perkawinan sah. Ini contoh-contohnya ya. Kemudian, ya di dalam membuat gugatan kita harus mengantisipasi terhadap eksepsi dari lawan. Eksepsi dari lawan ya.
Apa itu eksepsi dari lawan? Eksepsi dari lawan itu bisa eksepsi formal, ya. Contohnya yaitu berdasarkan eksepsi asal formal gugatan secara garis besar ya terbagi menjadi dua, yaitu eksepsi kompetensi absolut, bahwa pengadilan tersebut berwenang nggak untuk mengadili perkara kita. Contohnya ini perkara perceraian, tapi kita menggugatnya di pengadilan tun. Nah, itu eksepsi dari kompetensi absolut. Nanti kompetensinya tuh bahwa pengadilan tersebut tidaklah berwenang. Nah, ini pasti lawan akan melakukan perlawanan. Itu perlawanannya yaitu dengan perlawanan kompetensi absolut. Nah, benar, selain kompetensi absolut, ada juga, yaitu ada eksepsi kompetensi relatif. Pihak lawan akan melakukan eksepsi kepada gugatan kita, yaitu terkait apabila gugatan kita ini salah pengadilannya. Harusnya ya kita gugat itu pihak lawan lokasinya pengadilannya di negeri Jakarta Selatan, tetapi kita gugatnya di Pengadilan Negeri Makassar. Nah, ini pihak lawan akan berupaya mengajukan eksepsi terhadap kompetensi relatif. Makanya hal ini harus kita hindari ya. Apalagi kompetensi absolut, kompetensi relatif. Nah, ini terlihat jelas sebagai seorang profesi avokat, sebagai seorang calon sarjana hukum ya nantinya. Nah, ini harus tahu nih, ini berwenang apa tidaknya ya, ini untuk menghindari diterimanya eksepsi dari lawan ya, atau gugatan kita tidak diterima dalam putusannya. Kemudian eksepsi formal atau eksepsi prosedural di luar eksepsi kompetensi terdiri ada beberapa jenis ya. Contohnya ada eksepsi absurd libel, yaitu eksepsi yang menyatakan gugatan penggugat kabur. Hal ini terjadi karena posita tidak jelas. Ya. Kemudian sebab dasar hukum yang menjadi dasar gugatan tidak jelas. Kemudian ada objek sengketa dalam gugatan tidak jelas. Ada penggabungan dua atau lebih gugatan. Contohnya penggabungan lebih gugatan itu ada di dalamnya memuat ada prestasi, ada juga perbuatan melawan hukum. Nah, ini tidak jelas. Pertentangan antara posita dan petitum. Ini posita yang diterangkan seperti apa, kronologi seperti apa, tapi permintaannya beda. Nah, ini tidak jelas juga ya. Ini artinya bahwa gugatan tersebut adalah kabur ya. Kemudian ada eksepsi re judicatae, yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa perkara sudah pernah diputus yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau nebis in idem. Nah, ini jangan sampai kita melakukan gugatan, kita tidak mengecek atau kita menanyakan kepada klien bahwa gugatan tersebut pernah juga digugat sebelumnya atau sudah diputus sebelumnya. Ya, biasanya juga ini klien juga tidak jujur ya, tapi kita harus menggali dan mengetahui kan terhadap perkara tersebut. Kemudian ada eksepsi deklaratoir, yaitu eksepsi menyatakan gugatan merupakan perkara yang sama dan masih dalam proses di pengadilan serta belum ada putusan yang punya kekuatan hukum tetap. Artinya bahwa gugatan ini masih dalam proses perkara, tetapi kita mengajukan gugatan lagi. Yaitu perkara tersebut masih gantung, masih dalam proses. Ini biasanya ya strategi juga dalam melakukan gugatan di dalam perkara perdata. Ya, biasanya kita gugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tapi kita gugat juga di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Ini kita harus tahu. Oh, ini jelas-jelas perkara nomor ini terkait hal yang sama, objeknya sama. Selain digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, digugat juga di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Nah, makanya ada kesempatan lawan untuk melakukan eksepsi terhadap hal tersebut. Kemudian ada juga eksepsi diskualifikasi, yaitu eksepsi menyatakan bahwa penggugat adalah orang yang tidak mempunyai kualitas atau berhak untuk mengajukan gugatan. Nah, contohnya, yang melakukan perjanjian dalam akte perjanjian tersebut antara si A dan si B. Nah, tetapi kita merasa dirugikan atau si C ini pertama merasa dirugikan kepada si A atau si B. Terus kita tanpa ada perjanjian atau apa, kita melakukan minta ganti rugi ya terhadap si A atau si B. Ya, jadi tidak ada hubungan hukum ya. Kemudian ada eksepsi error in persona, yaitu eksepsi menyatakan bahwa seharusnya digugat adalah orang lain, bukan tergugat. Kemudian juga eksepsi plurus litis consortium, yaitu eksepsi menyatakan bahwa gugatan kurang pihak. Contoh dalam perjanjian tersebut adalah 4 orang, tapi yang digugat adalah salah 1 orang. Nah, ini juga kurang pihak. Ya. Kemudian ada eksepsi koneksitas, yaitu eksepsi menyatakan bahwa perkara yang bersangkutan masih ada hubungan dengan perkara lain, atau sedang ditangani oleh pengadilan atau instansi lain dalam untuk putusan, atau belum ada putusan. Kemudian ada eksepsi hukum material, yaitu eksepsi dilatoril, yaitu eksepsi menyatakan bahwa gugatan diajukan masih prematur. Yaitu misalnya benar bahwa tergugat mempunyai utang kepada penggugat tapi belum jatuh tempo. Nah, ini penting juga ya. Kemudian ada eksepsi prematur, eksepsi mengakui kebenaran dalil gugatan, tetapi mengumumkan tambahan yang prinsip sehingga gugatan tidak dapat diterima.
Misalnya dengan mengumumkan bahwa tergugat tidak pernah berutang kepada penggugat atau utang tersebut telah dibayar lunas oleh tergugat kepada penggugat. Setelah memahami pemaparan mengenai bagian jenis eksepsi di atas, perlu dipahami bahwa dalam pasal 136 HIR, hakim diperintahkan untuk memeriksa dan memutus terlebih dahulu pengajuan eksepsi kompetensi tersebut sebelum memeriksa pokok perkara. Penolakan atas eksepsi kompetensi dituangkan dalam bentuk putusan sela, sedangkan pengabulan eksepsi kompetensi dituangkan dalam bentuk-bentuk putusan akhir. Teknis kita membuat surat gugatan, ya kita harus dapat menghindari kemungkinan eksepsi dari lawan. Jadi sedetail mungkin, sebagus mungkin kita harus menyusun gugatan tersebut ya untuk menghindari diterimanya yaitu eksepsi dari lawan, ya eksepsi dari lawan. Makanya kita harus benar-benar ahli dalam membuat gugatan. Sekian ya dari saya terkait dalam strategi untuk menyusun surat gugatan, surat kuasa, kemudian gugatan. Untuk duplik replik, ya, kita dapat melanjutkan di pertemuan berikutnya yang melatar belakangi waktu sudah habis ya. Saya akhiri dengan sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, saya ulangi, Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Jaya 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 Bela Negara.